Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Apa kabar semuanya? Ya, mudah-mudahan dalam Alhamdulillah, keadaan baik. sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin ya Oke, Allah. perkenalkan nama saya Abdurrahim. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwasanya saya sebagai host pada acara hari ini, acara ngampus, ngobrol asik mereka yang sukses di kampus. Alhamdulillah pada sore hari ini saya sudah mengundang jauh-jauh dari geng Kobra ya. Kang Rosid ya, dari geng Kobra, Pak Kopen, Tambun Selatan. Beliau adalah seorang alumni Latansa Masiro yang aktif di kegiatan kemahasiswaan dan juga aktif di dunia keguruan. Dan kebetulan sekarang beliau sedang menjadi seorang bisnismen dan juga seorang karyawan yang insya Allah berbakat ya menjadi karyawan yang hebat. Ya, kita langsung saja kita undang Kang Rosid. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Kang Rosid Oim, mau apa mau kenalan sendiri? waduh, udah lama nih nggak ngobrol sama Kang Oim. Kang Oim aja dah yang kenalin lah. Oh gitu. Ceritanya kita pura-pura nggak kenal nih Kang Rosid. Ya, kita benar-benar gak kenal aja Kang Oim. Oke, siap-siap. Karena nggak kenal, saya sudah minta CV-nya Kang Rosid ya. Ya, siap. Kang Rosid di Lebak tentang 31 Oktober tahun sekian ya. Ya, Tidak saya sebut biar kelihatan jangan muda ya sebutin, Kang Rosid. ya jangan sebutin tahunnya Om. Ntar terlalu tua lagi. Ya betul. Tidak saya sebutkan, tenang-tenang. Rahasia. Oke. Sudah punya istri satu ya. Alhamdulillah. Istri apa dua? Satu Oh, aja. Satu aja Kang. Jangan dua dah. ya. Iya, iya, satu aja. Insya Allah satu aja. Alhamdulillah istri satu. Jadi betul cita-citanya ingin menjadi pengusaha sukses. Amin ya Allah. Kemudian jabat sebagai bisnis konsultan di PT DSL Indonesia, pernah menjadi seorang guru di SM di Badan Eksekutif Mahasiswa, pernah juga menjadi ketua panitia pelaksana prospek atau sekarang itu PKKMB. Oh, Kemudian pernah juga menjadi aktivis Kumala, Gema, KNPI dan FKPS Paskibra. ya, Pas Kibra Kang. Oke, pengenalannya itu saja. Kabarnya. Halo, terima kasih. Ups, sepertinya jaringan Kang Rosid lagi gangguan ini. Ya, kami ucapkan juga selamat datang kepada para audiens, para mitali, Kurniawan. Ini Kang Rosid gimana? Jaringannya bagus ini? Rosid? Halo. Jaringannya gimana nih? Udah nih, Tidak ada udah suaranya netral Kang nih. Rosid. Udah netral lah. Ada aura yang ada. Ya, jadi ini Kang Rosid, kita kan
Udah jelas sekarang. Udah. Jadi betul, kemarin tuh sempet kita chattingan ya. Kebetulan Kang Rosid, Kang, bisa nggak nih jadi kalau saya kemarin manggilnya Bang Ocit. Bang Ocit, bisa nggak nih jadi jadi narasumber di acara ngampus? Oh siap, oh ini semangat nih, semangat, bagus nih. Terus kemarin juga mohon maaf nih sempat kan ada matrikulasi S2 ya, jadi kita coba undur sekarang. Terus Kang Rosid aktivitasnya sekarang apa nih Kang Rosid? Aktivitas untuk hari ini ya masih sama dengan hari yang biasa, kita kerja. Karena untuk pulang kampung kan agak jauh juga ya, Bekasi ke Maja. Jadi ya mungkin ya di rumah, ya libur di rumah ya, karena Mm-mm. apalagi sekarang udah masa apa ya, COVID masih banyak sekali kan ya, masih tinggi kasus COVID, jadi nggak bisa kemana-mana Kang, di rumah aja Betul. gitu Kang. Iya, liburan pengen banget Kang, liburan pengen, cuman ya namanya pembatasan sosial nggak bisa. Hmm, Iya, berarti sama keluarga semua ya di sana, di mana di Tambun? alhamdulillah minggu kemarin udah dibawa ke sini langsung, karena pulang pergi itu capek juga Kang, capek di jalan, resiko juga, jadi ya lebih baik kita bawa aja ke sini biar biar sama-sama hidup bareng gitu kan ya, gitu Kang. Wih, ya sama Iya, ini ya kan kesepian anaknya Kang sudah kalau dua ya, sendirian aja. yang paling kecil udah 2 bulanan ya? Yang paling kecil mau ke 3 bulan, alhamdulillah. Minta doa ke Oh, Kang ketiga Oim, bulan, senior-senior alhamdulillah. alumni. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, gitu kan. Semuanya lah ya, bukan saya aja. Allah. Audiens, keluarganya, gitu. Amin. Terus ini Kang Oim, Yap, Kang. moderatornya kok beda ini ya? Di ininya sih Teh Dini sama Teh Julia. Ini kok Kang Iya, Oim ya? betul. Jadi ceritanya ini agak-agak dadakan nih, agak nervous juga Kang Ngecit. Jadi Oh gitu. ceritanya Teh Yulia ada cerita, terus Teh juga sama. Wah gimana nih? Hmm. Soalnya udah mulai nih ada acara. Ya udahlah. Tapi Kang Rosip ngarepnya Teh Yulia sama Teh ini ya. Ya enggak sih, kangen juga sih sama Kang Im. Aduh, udah Kangen lama ya. banget kan kita nggak ngobrol. Apalagi ketemu, biasanya kan kita ngeliwat bareng Kang Im ya. Oh betul, Kang Ros itu dulu saya masih ingat masa kuliah kita ya. Tahun berapa sih kita tuh kuliah? Jangan Tahun diceritain Kang Im. 2011. Ini live Ih, Kang nggak apa-apa, Im. kita cerita. Oh, nggak apa-apa ya. Kita Jadi curhat aja ya, curcol gitu ya. kita berbagi lah berbagi. Kan ini namanya juga ngampus, ngobrol Iya. asik mereka yang sukses di kampus. Jadi kita Oh iya. ceritakan cerita-cerita sukses kita di kampus. Dulu itu saya masih ingat kuliah 2011 ya kan kita ya. Ceritanya yang ini aja ya, yang positifnya aja ya. Oh jangan, yang Otasiwa kayak gitu jangan. Oke siap siap. Waduh. Saya masih ingat waktu itu kita tahun 2011 saya sama Rosid itu Hmm. beda kelas ya pas awal masuk beda kelas. Saya satu Iya. Rosid 1B, kita gabung sekitar semester 4-5. Saya masih ingat Hmm. ketika saya ketemu Bang Oci, kesan pertama saya itu adalah, wah ini kayaknya orang ini loh, orang yang serius gitu. Terus orangnya tuh gayanya selalu rapi. Kemana-mana saya masuk di rapi kan pada di luar tuh apa dimasukin celana, bener nggak? Iya, kenapa ya Kang Im? Saya itu mungkin ya didikan dari awal kali ya, didikan dari awal, dari mulai SD sampai kuliah lah ya, yang Im lihat tuh saya nggak bisa gitu kan rapi. Oh sorry salah,
nggak bisa saya kalau pakaian nggak rapi gitu, acak-acakan, celana bolong dan lain sebagainya. Tapi sekalinya saya pakai celana bolong, itu orang-orang pada kaget. Wah, si Rosid kok pakainya celananya bolong ya, pantas banget gitu kan. Kirain saya pantas tuh, menyesuaikan. Ternyata tidak bisa kalau sudah biasa rapi, yaitu kita pakai model yang sobek, celana sobek dan sebagainya tuh kita nggak bisa. Orangnya serius Kang Oyim ya. Kalau lagi belajar serius, ngeliatin orang yang bercanda ketika belajar tuh berat banget Kang Oyim. Karena kenapa? Ketika kita belajar, sanalah kita bisa menyerap ilmu dari bapak dosen, ibu dosen itu kan. Pelajaran itu nggak bisa kita dibuat canda. Karena kalau sebenarnya kita pakai bercanda dan sebagainya, udah pikiran kita kemana-mana gitu. Yang ada malah ribut. Tahu sendiri kan Kang Ngoim, ketika kita digabung kan dulu kelas A dan B ketika digabung, campur aduk banget kan. Ada yang cewek-cewek pada make up ketika belajar, ada yang serius gitu kan, gitu Kang Ngoim. Ya, kalau Kang Ngoim kayaknya serius juga nih, serius tapi nyantai di bawahnya. Oh siap. Jadi jodohnya kita ngobrolin Ocit aja deh, jangan ngobrolin Rohim. Iya. Soalnya emang siap, beda lah. Saya masih ingat, jangan papres lah, udah berhenti nih kita. Saya masih iya. Itu Rosid selalu berdua sama Daroki. Iya. Betul. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak saudara. Waktu itu kita ini sama Daroki kembaran lah ya, atau saudaraan ya. Keluar masuk itu bareng. Terus yang kesan kita itu kalau Rosid itu guru. Jadi pas masuk itu, ini Rosid itu guru ya. Sampai teman-teman tuh yang agak gosip dikit lah ya. Ini Rosid itu guru ya. boleh nggak apa-apa. Oh, tas guru itu kan. Ditambah kan orangnya Iya. Tapi kan semenjak gabung sama itu ketika bareng sama Kang Daroki itu. Daroki teman saya dari SMA. Kita satu organisasi namanya Paskibra gitu kan. Wah, Paskibra banget nih. Nah, iya betul. Waktu kuliah pun ya. Saya selalu bareng dengan beliau. Ya pas tahu sendiri kan Kang Oim kalau pas prospek ya, ospek kalau nggak salah. Ospek itu saya sampai nginep di Kang Daroki. Jadi saya nggak pulang ke rumah, ke Maja. Saya di rumah Kang Daroki. Saya ucapin dulu ya, terima kasih banget Kang Daroki ini udah nampung saya. mau diajak bareng ketika kampus. Itu tiap hari bareng terus tuh sama Kang Daroki. Sampai Kang Daroki dapat penghargaan mahasiswa yang paling pertama datang ke kampus ketika ospek. Yang dapat Kang Daroki doang. Saya nggak ikut, maksudnya saya nggak dapat, bukan nggak ikut. Saya nggak dapat, padahal kan berangkatnya nyampe ke kampus bareng berdua. Yang dapat Kang Daroki, tapi selamat lah, minimal perkiraan kita dapat, walaupun saya nggak dapat ya. Gitu Kang. Ya, ini Kang Rosid nih kebetulan ada juga nih rekan-rekan kita yang join Zoom, Paramitali. Tahu nggak? Selamat datang teman-teman. Ada Kang Purwan ya, sama Paramita Lee, Muhammad Rafi. Iya, kira-kira Paramitali itu Paramitali siapa ya? Bang Restu, tahu nggak Restu Ludia Sonia Putra. Restu Ludia Sonia Putra, dia join. Bapak Sonia. Ganti nama dia. Ya, selamat datang, selamat bergabung. Terus Bang Kurniawan, dosen kita, selamat bergabung, dan semua rekan-rekan di YouTube juga. Ini Kang. Selamat bergabung Kang Kurniawan, Bapak dosen, Kang Restu, sama Kang Muhammad Rafi. Ini ceritanya curcol aja dulu. Iya. Kita nggak materi kampus. Betul, kan ya? jangan serius lah. Kan hostnya lagi nggak ada ini ceritanya. Jadi ngobrol sesama.
Makanya kemarin saya tanya ke Bang Oim, Bang Oim, ini bahas materi kampus jangan. Maksudnya jangan sampai ada materi-materi kampus ya, apa statistik. Waduh, Aduh. puyeng Kang Oim. Ngobrol aja. Iya, ya betul betul. Jangan lah. Itu udah masa-masanya kuliah lah. Kalau statistik kayak gitu mah. Iya. Ah, ini Kang, Iya, iya benar penasaran benar juga Kang Oim. sih. Kang Ros itu kan udah Mhm, di mana sih? Bekasi ya? mhm. Depok. Ya, di Bekasi Ah, Kang. di Bekasi. Ya, di Bekasi. Oh, Depok, Tambun, Oh, Bekasi, salah, perbatasan salah. antara Cibitung sama Bekasi. Oh, Saya siap Bekasi lah. Tambunnya. Di Bekasi kan udah lama nih. Bedanya apa, Kang? Bekasi sama Rangkas Bitung, Heeh. suasananya. Suasananya gini Kang Oim, hampir 3 tahun menginjak ke 4 tahun ya di Bekasi itu suasananya benar-benar apa ya di luar dugaan. Dulu waktu masih di Rangkas ngelihat kota Bekasi kayak kayak kota banget ya, maksudnya kayak gedung-gedung kayak Jakarta gitu kan. Tapi ternyata di Bekasi ini lebih banyak aktivitas produksi manufaktur kayak pabrik gitu Kang. Jadi peluang usaha mau dagang mau kerja sangat banyak Kang di sini Kang. Oh, Kalau gitu. dulu kan kita kalau nyari kerja itu pasti saatnya ke Tangerang, Jakarta gitu kan. Tapi ternyata di sini tuh luar biasa Kang. Lowongan kerja kalau mau niat nyari kerja di sini tuh banyak Kang. Gitu Kang. Itu kalau lingkungan kerja ya. Ya banyak lah. Kalau Beda lah sama yang lingkungan, di Rangkas. Kalau di Rangkas kan kita lebih fokus kalau mahasiswa lulus kuliah itu pasti pengennya ke dinas-dinas. betul. Dinas kesehatan lah, dinas pendidikan, dan sebagainya lah. Gitu kan Kang ya? Betul, betul. Bang, apalagi kalau mahasiswa nih, habis lulus kuliah nih, pasti dalam pikirannya itu, wah, gue harus masuk bank. Gue harus jadi karyawan bank nih. Baru kepikiran Kang sekarang. Udah berapa tahun tuh? Dua tahun ya? 2 tahun apa udah 3 tahun? Kalau di Tambun di sini udah 3 tahun. Oh, 3 tahun. Udah 3 tahun waktu Juli kemarin tuh. 3 tahun. Iya. Kalau suasana Kang enak. Ya alhamdulillah masih bisa eh, apa ya bekerja keras lah. Mumpung masih muda kan. Oh, betul. Ada Bang Kurniawan juga. Enaknya nih Kang Rosid, Wah, Bang Kurniawan aja ya. iya, Kang Fur, mana dong mukanya semuanya Iya. nih. Kang Restu sama Saya ini yang Muhammad dari Refli, kemarin nih. Muhammad Diki, ayo. Mau promosi ini katanya kita Zoom nanti gua promosi ini Kang Ocit nih. Mana Kang Kita Diki nih? gabung nih ngobrol. Iya, kangen banget nih ngelihat mukanya nih. Maaf, Kang Diki mana nih Kang Diki? Mana Kang Diki? Oh, ini kayaknya teman-teman lebih suka nyimak. Iya nih, biasanya katanya ini nih. Ah, mana sih Ada Kang Muhammad Kurniawan Diki. mana nih? Pak dosen. Yang mana Bang Kurniawan? Mana nih Bang Kurniawan? Ada Muhammad Rafi, Muhammad Diki. Kang Raffi ini udah lulus alumni kah? Apa senior kita nih Kang Muhammad Oim? Rafi. Oh, ini Muhammad Rafi itu harusnya orangnya sih yang jawab ini mah. Muhammad Rafi itu Iya nih mana Kang Raffi nih? Fahmi Tali muncul. Ya, Siapa? Paramita Restu Ludia Sonia Kang Putra ya. Restu ya? Betul, Kang Restu. Terus ada Ratu Vika Mariani. Oh, siapa ini Kang Rosid? Kenal nggak? Eh, aduh, Nggak kenal nih siapa? Kang Oim, karena tuh Ya, ya. Selamat datang Ratu Vika Mariani. Ada aduh Kang Restu, ya apa teman. kabar Kang Restu? Sehat Kang Restu?
Teman-teman yang mau ngobrol silakan ini aja ya, santai aja ya, mumpung hostnya ada ya. Jadi kita ngobrol curcol aja lah. Ini Bang Ocit, ini kan nih kan judulnya ya, Ya, kan judul narasumbernya Rosid ya. Kan kalau kita narasumber tidak memberikan manfaat kan nggak bagus kan ya Bang Rosid ya. betul sekali Kang Oim. Ini ada Alhamdulillah baik Kang Oci. moto Bang Rosid ya, yang diambil dari saya masih ingat sholawat hadis Nabi ya, khairunas anfa'uhum dinas. Nah, Betul ini Kang saya Oim. masih ingat sejak dulu kalau istiqomah sampai sekarang mungkin ya, bercerita atau berbagi kepada teman-teman untuk menjadi khairunas anfa'uhum dinas itu seperti apa? Biar bermanfaat nih Kang Rosid. Mumpung Oke, kita lagi live. ya betul teman-teman. Selagi kita masih hidup, diberikan rezeki, umur, sehat, perlu kita yang namanya ya bermanfaat juga. Jangan sampai kita hidup hanya untuk sendiri, apalagi keluarga gitu kan. Maksudnya jangan hanya untuk warga atau diri sendiri aja. Perlu namanya ya kita bermanfaat untuk semua orang. Bermanfaat itu bukan artinya kita ngasih materi dan sebagainya, tapi kita memberikan manfaat ya manfaat ilmu, apalagi kalau untuk kita kan di bidang ekonomi ya pekerjaan lah untuk orang lain, minimal menjadi orang yang bermanfaat. Nggak perlu harus maksudnya nggak perlu kita harus bermanfaat di luaran sana, tapi bermanfaat aja dulu untuk tetangga kita, tadi keluarga kita. Contohnya mahasiswa itu sebenarnya orangnya kritis. Teman-teman mahasiswa nih yang adik nih ya, yang masih kuliah, sebenarnya teman-teman itu orangnya kritis contohnya ketika prestasi depan teman-teman teman-teman lain ketika belajar itu kan suka tanya jawab dan sebagainya. Nah di masyarakat itu tetangga teman-teman coba tanya ke teman-teman, ada nggak yang perlu teman-teman bantu? Contohnya misalnya saya pernah membantu tetangga dalam hal membuat KTP, membuat KK. Bukan kita jadi calon kan, kita membantu jalurnya seperti ini. Karena mereka belum tentu tahu jalurnya itu kemana dulu kan. Karena di masyarakat itu kalau untuk pembuatan KTP dan sebagainya, ya itu udah hal yang wajar lah. Kadang ada temponya lama banget kan, bisa beberapa bulan dan sebagainya. Nah kalau teman-teman mahasiswa kan sebenarnya bisa lah ngebantu dalam hal informasi lah, jalur lewat mana aja, seperti apa aja. Kalau bisa bantu sampai ke Dukcapil, pasti jadi sehari. Dan minimal manfaat kayak gitu, bukan manfaat kita ngasih duit terus, enggak. Tapi ngasih solusi lah. Namanya mahasiswa kan harus menjadi orang yang jadi panutan di masyarakat. Karena pandangan masyarakat itu mahasiswa orang yang berpendidikan tinggi, bukan orang sepele lagi. Ya nggak Kang Oim? Betul, betul. Gitu Kang Oim ya? Betul, betul. Betul sekali Kang Rosid. Ya masih banyak lah hal-hal yang perlu teman mahasiswa bantu lah masyarakat. Alhamdulillah nih Kang Rosid, teman-teman juga banyak juga yang gabung nih. Ada Rohendi, ada Lia Musfiro, Ada ada nih Ulpadiali. alhamdulillah junior-juniornya udah pada sukses juga nih. Perlu juga Kang. Perlu diundang juga Kang nih Kang kalau ada acara-acara ngampus bareng nih kayak Kang Rohendi nih, Teh Lia nih dan sebagainya nah. Semuanya nanti diundang sama Kang Waduh. Oh, siap, siap. Berbagi pengalaman lah. Karena Iya. biasanya kita bersosialisasi di daerah itu kan kayak di Rangkas, beda halnya dengan sosialisasi di luar sana, di luar kota dan sebagainya. Tuh Kang
Teh Lia udah nyengir aja tuh. Oh, rame dia sendiri tuh. Ya Allah nih orang. Yaelah. Sehat selalu ya, teman-teman. Kang Ocit, Kang Ocit, cerita ini nih, cerita ini deh Ya, pengalaman Kang siap. Ocit setelah lulus kuliah sampai sekarang. Biar Apa? teman nih kayak Lia, Firisya, Oke. terus yang lain pada tahu. Kangen juga kita dengar cerita-cerita. Ocit. Kalau bisa ada yang lucunya, Kang. Aduh. Jadi gini Kang, Noim, setelah lulus kuliah, dalam benak saya sebenarnya ya, itu bukan saya aja nih ya, teman-teman yang mahasiswa tuh kalau lulus kuliah pasti tujuannya pasti tinggi kan. Wah, gua pengen Hmm. kerja di dinas, jadi PNS. Gua pengen kerja di bank. Kan rapi kan, pada asi kemeja. Gua pengen kerja di pabrik. Iya nggak? Ada Teh Ami. Oke, Makanya jadi Rafika kita sekarang. lulus kuliah jangan terlalu tinggi. Maksudnya bukan sekarang ya, jangan terlalu tinggi untuk mencapai tujuan, tapi tidak melihat dari sisi keahlian kita, Hmm. ya enggak? Lulus kuliah di Latansa jurusan manajemen ekonomi. Saya coba tadi yang kau bilang, bagaimana caranya menjadi orang yang khairun nas tanpa nas. Berguna dulu nih buat orang-orang, berguna dulu nih buat anak-anak bangsa nih. Saya coba nekatin sendiri aja, Bang, karena memang basic mungkin turunan guru juga ya, turunan bapak guru dulu, almarhum bapak saya kan guru, alhamdulillah. Saya coba, walaupun memang beda jurusan, harusnya kan yang ngajar itu pendidikan, Kang, ya. Ah, betul, Ya nggak harusnya. SPD gitu kan, orang Ah, SE ngajar. Tapi tapi kan nggak apa-apa. Minimal nggak kita apa-apa. bagaimana caranya jadi orang yang berguna kan. Ya, saya coba masuk ke dunia pendidikan di pertama sih SMK negeri nih, SMK negeri, terus karena satu sekolah, wah saya ngajar di SMK negeri nih. Saya tawarin lagi kan Hmm. ke yayasan, ke MTS, alhamdulillah diterima. Berapa ya, hampir setahun apa sebenarnya, kalau nggak salah ya, saya kerja untuk ngajar tuh di dunia pendidikan, minimal berguna. Udah nih, di dunia pendidikan udah beres. Setelah Hmm. nikah saya mikir nih, wah kalau di dunia pendidikan saya nggak linear banget nih jurusannya, masa SE ngajar harus kuliah lagi nih ngambil pendidikan. Ya udah, akhirnya setelah nikah saya diajak sama temen untuk kerja. Sebenarnya sih ngajaknya udah banget. Itu temen kerja, ngelamar karena ditawarin dari dulu Kang Oim, dari kuliah tawarin kerja di PT DSL ini loh. Akhirnya setelah nikah saya coba nih, wah boleh nih, ayo ngelamar. Ya wis, saya ke kantor kan, kantor ngelamar, alhamdulillah sampai saat ini saya kerja di PDS Indonesia. Saya ucapkan terima kasih juga nih kepada sobat saya, Kang Muhammad Uji. Tapi kalau di SMP itu dipanggilnya Bebek, saya bingung. Ya terima kasih ya. Sampai saat ini saya masih bisa kerja nih di PT Desa Indonesia. Nah, jadi buat teman-teman, hikmahnya jangan sampai teman-teman setelah lulus kuliah itu nganggur lah. Apapun pekerjaannya, coba teman-teman lamar. Minimal teman-teman itu ada pengalaman kerja. Dalam arti pengalaman kerja itu pengalaman yang memang tulis di perusahaan, ketika berhenti ada paklaring gitu kan, ada pengalaman kerjanya. Karena kalau sebenarnya tidak ada paklaring, pengalaman kerja di perusahaan sebelumnya, susah banget Kang Woy kerja. Hmm. Serius nih Kang, susah banget Kang. Wah, ada masuk lagi satu orang nih, Jadi Kang. lulus sekolah, ngajar, kerja jadi apa Kang? Coba Kang. Sebenarnya konsultasi itu bahasanya sales Kang. Betul.
dari dunia pendidikan loncat ke sales. Orang pasti beranggapan, wah sales, bagaimana sih sales kerjanya? Wah sales kerjanya kayak gitu. Salah sebenarnya teman-teman. Sales itu sales itu sebenarnya apa ya? Konsultannya perusahaan. Ingat saya pelajaran pemasaran, salah, yang diajarkan oleh yang terhormat Bapak Haji Ridwan. Kalau nggak salah dulu pernah bilang perusahaan itu sales itu adalah konsulnya perusahaan. Kalau tidak ada sales, nggak bakal berkembang perusahaan. Karena patokan perusahaan kembang majunya itu karena adanya sales yang menawarkan produk, yang memberikan solusi, yang memberikan ya intinya pemecahan masalah lah. Kalau kita kasih produk yang jelek, contohnya saya kasih produk yang jelek, wah berarti saya salesnya nggak mau dong. Tapi kalau sebenarnya kita kasih produk yang bagus, kita jelaskan bagus, jangan sampai yang produk yang jelek kita jelaskan yang bagus gitu kan. Nggak apa-apa Kang, nggak berkah. Ya. Harus sesuai ya. Jadi kalau sepertinya kita lulus kuliah, jangan anti dah lulus kuliah, wah gue lamar jadi sales, malas kerjanya kayak gitu. Beda sebenarnya Kang. Kalau saya itu untuk pekerjaannya mudah kalau kita punya niat belajar. Karena kalau sebenarnya kita nggak belajar, mimpi terus kan, nggak ada aksinya, sama kita halusinasi aja Kang. Iya nggak? Itu paling Kang. Ini untuk Kang, pengalamannya Kang. betul, pengalaman Kang berbagi kan di bisnis konsultan ya Kang. Menurut Akang nih ya, untuk para alumni, banyak juga nih alumni kita, ada Fatan akuntan, ada Lia Muspiro di broadcast, ada Paramita di bisnis, Bang Furyawan di programmer juga, komplit nih sekarang yang join. Menurut Kang Rosid sendiri, untuk para alumni kita kan kata tadi Bang Rosid bilang tuh, Bang Rosid, wah saya agak bingung, Bang Rosid aja, Bang Ocit aja lah ya. Bang Ocit, menurut Bang Ocit tuh bebas sih kamu mau Bang Ocit, Om Ocit dan sebagainya dah. Iya, biasanya sih kalau ngampus panggilnya Kang. Cuma agak rancu, bukan rancu sih, nggak biasa ya, biasanya manggil Bang Ocit. Nah ini Bang Ocit, kan alumni kita kan jurusannya ekonomi. Kata Bang Ocit kan kalau di guru kurang pas, kurang cocok. Menurut Bang Ocit sebagai bisnis konsultan, bisnis apa yang cocok untuk para alumni kita, terutama alumni di ekonomi lah, di STI Latan Samasiro. Ekonomi. Yang paling cocok gitu menurut Ocit. Jadi kalau paling cocok banget ya. Kalau kita biasanya kan Kang untuk Latansa selalu sama entrepreneurship dan jiwa usahanya bagus sebenarnya untuk jiwa usahanya. Tapi yang lebih bagus lagi menurut Kang untuk menjadi entrepreneurship itu ya kan butuh modal Kang. Iya nggak? Butuh modal besar kan? Nggak mungkin kan setelah lulus kuliah kita benar-benar jadi entrepreneur tanpa modal ya nggak bisa Kang. Kita harus coba kerja dulu, kerja sesuai dengan kemampuan teman-teman. Jangan minder ke teman-teman, wah lulus kuliah gua kerjain ini, spesifikasinya bisa bahasa Inggris dan sebagainya. Pasti udah ngedown duluan kan, ada bahasa Inggrisnya nih. Gua nggak bisa nih, nggak bisa lanjut nih. Coba aja dulu. Karena di perusahaan itu ya nanya speaking English ya. Kalau perusahaan Indonesia nggak mungkin kan mau wajib bahasa Inggris kecuali perusahaan asing yang minimal bahasa Inggris. Tapi yang saya bilang tadi Kang, lulus kuliah jangan neko-neko dah nyari perusahaan yang teman-teman impikan. Belajar dulu dari bawah lah, baru itu kan kita bisa ini ya nanti juga ngikutin lah. Kalau untuk bidang usaha ya kerja dulu dah. Gitu Kang. Teman-teman ada yang ingin bertanya ke Bang Ocit, Lia Muspiro mungkin?
Kalau mau tanya silakan nanya. Ibu Firisha mungkin. Aku mau nanya dong, boleh Ibu nggak? Ani, Boleh, boleh boleh. dong. Suara gue jelas nggak sih? Jelas banget, cempreng. Banget. Maaf ya, dari dulu cempreng, guys. Iya guys. Iya gas. Ya, guys, dimaafkan. Bang Ocit sehat, Bang Ocit, Ar-Rahim, semuanya. Alhamdulillah sehat. Maaf ya Sehat sebelumnya telat. Bang Ocit mau nanya dong, pernah ngerasain nggak betah di tempat kerjanya, terus tiba-tiba pengen kayaknya gue nggak pas deh di kerjaan ini, gue pengen resign deh, gue pengen cari kerjaan lain gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Terus gimana caranya kita balik lagi ke terus gimana caranya lo balik lagi ke ke relnya, ke rule yang udah lo tentuin dari awal gitu. Thank you. Oke. Terima kasih Telia. Pertanyaan yang luar biasa. Ini pun pernah saya alami. Bukan, maksudnya saya pernah pikiran kayak gitu. Wah, kerja kayak gini-gini aja ya gitu kan. Tapi udah kita ngerasa kerja begini-begini aja. Tapi kita udah tahu dan hafal tupoksinya kerjanya seperti apa. Karena merasa mumet mungkin ya. Karena merasa, wah, gue perasaan di ini banget nih sama perusahaan nih, porsir banget nih, tekanannya banyak banget gitu kan. Sebenarnya biasanya itu orang yang ngajak ayolah ada nih tawaran tempat nih yang baru nih, cocok nih kayaknya buat Lia. Nah Telia mulai nih kepancing, wah boleh aja nih, gue udah nggak betah di sini, gue pengen ke tempat yang lain deh, suasana baru dan sebagainya. Suasana baru, gaji besar kan. Padahal Telia itu macam godaan lah. Jadi Tehlia kalau punya kan seperti itu ya Tehlia harus mikir apa ya, mikir ke depannya. Kalau Tehlia berpindah kerja ke tempat yang lain, itu Tehlia harus kembali ke awal lagi, bersosialisasi dengan teman-teman yang baru. Jadi mengerjakan voksi yang berbeda sama dengan yang tempat perusahaan yang sebelumnya. Nah, nanti merasa pengen nyoba-nyoba, akhirnya nanti betah-betah juga Telia. Soalnya pernah saya juga ditawarin sama teman saya untuk pindah kerja. Saya nggak pindah, teman saya yang pindah ternyata beda aturan kerjanya. Lebih ketat. Akhirnya dia resign juga, nggak kerja sekarang. Kan kasihan Telia kan. Susah Telia kalau kayak semacam kondisi ke saat ini ya, nyari kerja sudah gitu kan. Kita mau loncat ke perusahaan yang lain ya harus sosialisasi, harus berinteraksi dengan hal-hal baru di. Yang mending Tehlia fokuskan di tempat yang saat ini Tehlia jalankan lah. Jangan sampai Tehlia punya pikiran-pikiran, wah gue pengen kerja yang lain nih, malas nih, udah malas gitu kan. Padahal Teh tinggal mengembangkan lagi aja Teh. Siapa tahu jadi narasumber kan pastinya. BTW Bang, lu nggak usah manggil Ya, gua. Enggak. Kuping aing tuh rasa gimana? Gitu Teh. Paling pengalaman saya ya itulah ketika ada teman yang ngajak pindah kerja, saya pikirkan risikonya. Oke. Siap. Teh Lia Musfiroh, katanya jangan ada panggil. Yang cerita yang lain Teh? Curhat deh ya, nanti curhatnya pribadi deh. Kalau ini Bang Ocit, apa lagi nih Kang Oim nih? Strategi loh Bang, belum ngasih strategi melamar kerja biar diterima. Strateginya yang itu. Strategi untuk melamar kerja. Lamar. Ya.
Ada nggak? Ya, Apa nggak ada? strategi untuk melamar kerja, teman-teman harus banyak browsing sebenarnya. Ada kiat-kiat cara lamar kerja gitu kan. Ada jalurnya, ada yang jalur file, ada jalurnya lewat email. Karena perusahaan itu jarang banget yang nerima lamaran itu langsung interview. Malahan sekarang banyak Kang Oim, calon-calon di luar sana yang menawarkan pekerjaan dengan cara ya mereka gitu kan, contohnya ada adminnya lah gitu kan. Karena untuk masuk perusahaan itu ya biasanya nih orang-orang pribumi, orang-orang yang berkuasa di pribumi nih, yang ngeluarin minta adminnya nih. Ya mudah-mudahan jalur seperti itu ya udahlah, jangan sampai ada seperti itu, karena kita harus kuliah ya harus ngeluarin duit juga buat ngelamar kerja. Nah, teman-teman harus mencari website-website seperti ID, JobStreet, karena perusahaan itu lebih banyak share lowongan pekerjaan lewat itu Kang, website-website Kang. Jadi hati-hati juga buat teman yang baru lulus kerja, lulus kuliah, ada info lowongan-lowongan BWA lah dan sebagainya, karena itu biasanya ya permainan lah. Kalau mau ketika melamar kerja ada job fair, teman-teman dari, karena di sana itu perusahaan-perusahaan biasanya menanggung tuh. Pernah Kang, pengalaman saya jaga job fair, jadi perusahaan kita ikut job fair dan saya menjadi orang yang bagian menjaga stang. Nah di sana banyak banget ribuan orang yang nyari kerja, tapi ketika mereka lihat lowongan kerjaan di satu perusahaan, itu contohnya kayak perusahaan kami ya DSL Indonesia itu bagian sales. Ada loh anak dengan orang tuanya ikut ke job fair, bela-belain supaya anaknya pekerjaan yang cocok sesuai gitu kan. Ah, sales ngapain? Jangan sales, nyari yang lain aja. Padahal peluang kerja yang paling dicari, yang paling cepat itu sales. Ya bukan saya menggambarkan sales ya, karena saya sales gitu. Jadi ketika acara-acara job fair itu datang Kang. Terus untuk website ya, Jadi intinya cari info yang valid, jangan sampai ya jalur-jalur yang via admin dan sebagainya. Memang sih mereka biasanya bukan admin dan diterima. Ada juga yang memang bukan tapi nggak keterima. Karena pengalaman saya waktu lulus kuliah, saya coba nih, saya pengen masuk pabrik. Saya pengen masuk pabrik lewat Sara, karena biasanya kalau lowongan kerja lebih cepat lewat saudara. Tapi tetap aja Kang, walaupun lewat saudara, kalau kita nggak ada pengalaman kerja, itu susah Kang. Jadi buat teman-teman yang baru lulus kuliah, carilah perusahaan yang gampang teman-teman dapat semacam sales. Sudah jadi sales, ada pengalaman, baru teman-teman bisa meloncat ke perusahaan-perusahaan teman-teman inginkan. Pasti itu kemungkinan ada terimanya karena teman-teman sudah ada pengalaman sales. Gitu. Ya, Gitu. ya intinya kalau boleh disimpulkan tuh Kang Rosid, setelah lulus bagi teman-teman mahasiswa kerja dulu gitu ya Kang Rosid, kerja dulu apapun betul, itu betul, kerjaan Kang. yang penting halal, cari banyak informasi di website resmi, jauh hal-hal yang negatif baik itu sogok dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir Kang Rosid, pertanyaan dari saya terakhir dari saya, kemudian nanti kita coba teman-teman yang ini buka aja open video, open mic biar rame sekalian ya. Pertanyaan terakhir buat Kang Rosid, strategi interview ada nggak untuk interview itu, tipsnya tuh seperti apa? Oke. Strategi interview. Kang Oim, saya jadi orang yang sombong ya kayaknya.
Oh iya. Karena iya, karena teman-teman ya bukannya sombong. Ketika jaga Jovel, ketika posisi ke sales, kita dipercaya sama bos itu kan untuk jaga stand, kita bisa interview orang. Bukan hanya di tempat fair, di kantor juga kadang kalau sebenarnya ada anak baru tuh, Sid, ayo ikut sama gue interview orang. Hah? Baru pertama kan, ajak sama bos interview orang. Orang gue dulu waktu orang deg-degannya setengah mati, keringet dingin, kagak pede. Interview orang kan. Nah, ketika interview orang itu ya MC posisi kayak saya di posisi panik, deg-degan, takut ditanya saya Inggris, takut tanya matematika, lingkungan dan sebagainya. Tapi ternyata ketika interview teman-teman harus sih enjoy karena ya pun bukan makhluk halus, ya nggak bakal nggak segalak guru matematika, enggak teman-teman, enjoy banget. Biasanya interview itu yang perlu teman siapkan itu ya tetaplah mental, jangan menjadi orang yang panik terus nggak percaya diri, karena nggak percaya diri udah. Dulu pengalaman saya ketika itu pasti cari informasi perusahaan apa dulu sampai dicatat perusahaan ini tanggal sekian tahun sekian berdirinya perusahaan ini maju tidaknya gitu kan. Tapi ternyata hal-hal seperti itu nggak diperlukan Kang Oim. Dan lagi kalau sepertinya hubungannya sales lagi nih, nggak perlu yang namanya ya bukan yang nggak perlu, ada beberapa perusahaan yang memang perlu adanya tes. Paling di tes bagaimana nih jual pulpen ini ke customer nih, caranya bagaimana? Itu enggak, itu ya maksudnya nggak perlu tes psikotes, misi matematik dan lainnya, yaitu untuk perusahaan-perusahaan untuk posisi-posisi staf HRD, akunting dan sebagainya baru itu kemungkinan ada tes. Nah, jadi buat teman-teman yang baru kuliah, carilah pekerjaan yang memang gampang didapat dan sesuai kemampuan teman-teman. Dan ketika interview, pede aja, jangan dibawa tegang. Ngobrol aja kayak gini nih, kayak saya dengan Kang Im ngobrol-ngobrol aja, jangan merasa wah gini tegang, keringet dingin gitu kan. Nggak bakal ditanya yang lain kok. Ditanyanya itu oleh HR atau bos itu biasanya ya pengalaman kamu sebelumnya di mana, kerjanya seperti apa. Kalau ada target, kamu sering mencapai target tidak? Gitu Kang Oim. Bahkan curhat masalah keluarga. Biasanya gitu. Gitu. Oh ya, Kang Tanya Teh Rosid, Lia tuh, dia ketika ada interview tamu lagi nih. di perusahaannya gimana tuh? Oh, lihat ditanya tuh. Oh, dia nggak mau jawab. Kan gilirannya Bang Ah, Ocit sekarang. Kang Oh iya. Indra dari alumni Tintamas juga. Selamat sore. Oh alhamdulillah senior saya nih kayaknya. Saya juga alumni Tintamas ya. Bener nggak ya Kang Im ya? Teh Lia bener gua alumni Tintamas. Betul. Alumni Tintamas. Yain aja dah. Dia ngomong-ngomong Yain. alumni Kang, alumni apa ya organisasi intral kampus sebagainya. Ya alhamdulillah Kang ya. Menurut Kang Oim, itu orangnya gimana Kang Oim? Ikut-ikutan doang? Apa emang hanya nyari teman Kang? Jangan gitu, Cid. Nanti aku Lia Muspiro sering bilang gini. Tapi ada manfaatnya kan? Betul, pasti ada manfaatnya. Ada manfaatnya kan? Pasti. Kan ini kan nih, ada Kang Indra sekarang di BPIP, ada Firisya jadi bisnismen, terus ada Restu jadi bisnismen, ada dosen juga, ada programmer. Lia Muspiro doang nih satu yang agak nyeleneh.
dia jadi aktifnya di broadcast. Apa sih kamu, Lia Musfira? Teh Lia Musfira di mana sih? Aku lupa loh. Di Sonoro ya? Sinora apa sih? Sinoro, Sonaria. Sonaria, Oh, Sonara. Sonoro. Sonora guys. 92 FM Jakarta. Alright. Aduh, Watashiwanya belum keluar nih. Aduh. Please jangan khas Watashi lah. Ya, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, mungkin berbagi. Kang Oim. Kok nggak ditanya sih dosen yang mengesankan siapa gitu? Oh gitu, pengen ditanya. Aku udah Iya tahu dong. soalnya kalau itu. Ya udah ditanya dosen yang paling Kan mengesankan gue nyebutin siapa deh? Pak dosen gitu kan. Aku tanya dosen yang paling mengesankan siapa deh? Coba Bang Oci jawab. Oke. Pertama, dosen yang menginspirasi saya itu tentunya Pak Dr. Haji Soleh. Ya, Mudah-mudahan beliau selalu diberi sama-sama. kesehatan, Amin nikmat. ya Allah. Iya. Terus yang kedua yang menjadi pembangkit semangat biasanya nih, yang selalu memberikan wejangan biasanya, itu Bapak Dr. Ponira. Ya kalau nggak salah ya. Poniran Bener nggak nih? ya. Takut salah nih. Sekarang jadi ketua ya, LPPM. Luar biasa nih. Alhamdulillah. Pak Poniran. Jadi ketua LPPM. Ini nih Pak Purniawan nih sebagai staf. Nggak mau ngomong, Pak Purniawan lagi sibuk. Alhamdulillah Pak Poniran mudahan sehat selalu. Pernah kan Kang Oim ya kita ke rumah beliau ya? Oh betul, beliau sangat tawadu, juga orangnya sederhana. Ya waktu itu ya kita pernah waktu ya kunjungan lah ya. Ini juga nih Kang Rosid, 5 menit lagi kita wajah, 5 menit lagi kita Oh iya. Wah cepet banget ya, padahal cucul aja nih, ngobrol-ngobrol aja nih. Betul, maklum host yang luar biasanya lagi sibuk, jadi diganti sama host abal-abal. Enggak, Kang Oim luar biasa juga, Kang Oim juga jadi ya mungkin motivasi juga nih Kang Oim. Closing statement Kang Rosid, mungkin pesan-pesan sebelum ditutup. Oke. Sebelumnya juga terima kasih pada teman-teman alumni terus semua yang hadir, saya ucapkan terima kasih. Kemudian para narasumber Bang Ocit yang sudah meluangkan waktu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya berikan ke Bang Ocit waktu 1 menit untuk closing statement. Silahkan Bang Ocit. Oke, buat Kang Oim terima kasih, buat teman-teman yang sudah join terima kasih. Ngobrol ini ya kita berbagi pengalaman bagaimana kondisi ketika kita belajar untuk berusaha lah ketika kita lulus kuliah seperti apa. Jadi teman-teman yang baru lulus kuliah tetap semangat, jangan sampai teman-teman kuliah itu menjadikan hanya waktu luang aja, artinya teman nggak serius dalam belajar. Serius terus dalam belajar bagi teman-teman yang masih kuliah. Karena teman-teman ketika sudah lulus kuliah bukan hanya menjadi seorang sarjana ekonomi dan sebagainya, tapi menjadi suatu beban teman-teman, tanggung jawab teman-teman untuk bagaimana teman-teman menjadi orang yang berguna, khairunas ampolinas, Indonesia yang bermanfaat untuk sesamanya. Baik itu Kang Oim, terima kasih buat teman-teman. Sekali lagi, mudah-mudahan kita selalu jaga protokol kesehatan, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Gitu Kang Oim, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya ucapkan kembali lagi terima kasih kepada narasumber Bang Ojid dan juga semua tamu yang telah hadir. Audiens meluangkan waktunya di acara Ngampus, ngobrol asik mereka yang sukses di kampus. Dan untuk quotes hari ini, khairunas anfa'uhum dinas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Marilah kita tutup dengan ucapkan hamdalah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.